makmurkan dengan 100-200 ribu. Nah ini ya kritikannya. Ini kalau nggak salah dia dulu pendukungnya Anies Baswedan. Tentu saja dia kita duga Muhibin. Kalau menurut dia tuh orang hebat itu nggak perlu ya ditunjuk-tunjukin, direkam dengan 100-200 ribu. Ya dia benar-benar orang yang tidak mau melihat Kang Deddy secara objektif. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sangat sering disampaikan oleh pembenci Kang Deddy Mulyadi adalah Kang Deddy Mulyadi dituduh pencitraan, dituduh sebagai orang yang sedang melaksanakan personal branding. Ya, saudaraku, apakah itu salah? Itu pertanyaan saya. Apakah itu haram? Tidak. Semua orang wajib melakukan pencitraan dan personal branding. Ya, wajib. Bahkan orang bodoh yang tidak melakukan pencitraan dan personal branding. Itu siapapun. Tidak ada satupun orang yang tidak melakukan pencitraan dan personal branding. Itu penting. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di masyarakat. Masyarakat akan berhubungan dengan orang yang citranya baik. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa kita punya citra baik, ya kita harus menunjukkan citra kita, kebaikan kita kepada masyarakat. Tentu dengan niat yang tulus gitu loh. Dan itu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya misalnya, saya bagaimana tahu beliau itu punya sikap dan perilaku yang welas asih, sayang dan cinta kepada warga tanpa saya melihat video-video yang dipublikasikan. Ya kan? Bagaimana masyarakat rakyat yang banyak itu tahu apa yang dilakukan pemimpinnya ya tanpa adanya publikasi. Itu penting. Oleh karena itu saya malah menganjurkan, hai para pembenci, kepada para oknum-oknum ya yang membenci Pak Deddy atau Kang Deddy nih. Lebih baik Anda juga mencontoh, lakukan citra positif, personal branding untuk Anda. Ya, kalau semua orang berlomba-lomba untuk kebaikan, ya kan semuanya enak. Semua pejabat misalnya mengikuti Kang Deddy Mulyadi, semuanya baik, nggak masalah itu, ya kan? Iya nggak ada masalah. Kamu mau menjalankan apa saja, itu harus ada personal branding, harus punya citra positif, ada citra baik. Saya misalnya nih, saya hanya sekedar seorang konten kreator, YouTuber. Kalau saya tidak melakukan citra yang baik untuk Anda, mayoritas pasti membenci saya. Tetapi orang-orang yang membenci saya adalah ya sudah di dalam hatinya memang nggak bisa menerima kebaikan yang saya sampaikan, gitu loh. Sama ketika ada kelompok yang membenci Kang Deddy, itu karena mereka sudah tidak mau melihat kebaikan. Ya, dengan tulus. Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi, semuanya teman-teman nih, mulai sekarang harus membuat citra positif untuk dirinya. Ya, harus membuat personal branding yang baik. Anda sebagai pedagang, kalau Anda citranya sebagai pedagang tidak pernah menipu orang, ya itu pasti banyak yang suka. Nanti akan banyak yang meminta kerjasama perdagangan dengan Anda. Anda seorang dosen misalnya, atau seorang guru, seorang ustadz. Anda harus mencitrakan diri sebagai seorang yang baik, yang welas asih, suka membantu, sehingga omongan Anda dipercaya. Sebagai seorang ustadz, oh ini ustadz ini baik, tidak hanya sekedar jargoni, kan begitu. Jadi semua orang itu harus melakukan pencitraan, harus membuat personal branding. Nah, tapi sekali Anda membuat citranya Anda buruk, ya hancur. Baru-baru ini saya dengar ada seorang dosen yang ya katakanlah berbuat nggak baik kepada mahasiswinya. Tahulah Anda maksud saya. Kenapa? Hancur karirnya. Dia langsung dinonaktifkan, dia langsung diberhentikan gitu. Banyak kan kisah-kisah begitu. Ustadz misalnya, ustadz yang selama ini ceramah kebaikan, sekali dia itu citranya buruk yang udah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Contoh misalnya Gus Miftah Habibur Rahman. Nah, ingat kan kasus viral tentang penjual teh itu yang juga sudah saya konten beberapa bulan lalu? Sama. Jadi intinya
Tidak ada orang satupun yang tidak butuh yang namanya pencitraan. Bahkan menurut saya kalau Anda ingin sukses, ya memang harus membuat personal branding. Itulah saudaraku ya, apapun profesi Anda. Dan Anda harus tunjukkan kepada masyarakat. Siapa lagi? Misalnya dari kalangan ustadz, ya, kiai atau Gus Bahak misalnya. Wah, itu pencitraannya luar biasa menurut saya. Kenapa? Dalam ceramahnya sering ngomong, saya ini orang alim. Kalau saya ketawain aja, karena saya bukan pengagumnya Gus Bahak. Tapi saya juga nggak membenci dia. Saya maklum. Kan menurut saya pribadi nih, Gus Bahak itu masih orang yang kategori sombong. Dia pandai membaca, hafal ya, tentang hukum fikih dan seterusnya. Tapi lebih dalam lagi dia juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Salah satu kekurangan menurut saya pribadi ya, dia menurut saya kategori sombong. Kriteria saya apa? Mengatakan dia sombong. Ya seringkali di dalam ceramahnya ngaku dia orang yang alim, katanya wali dan seterusnya itu. Ada jejak digitalnya, Anda cek saja. Ya. Tapi kalau Anda pecinta Gus Bahak, ya wajar kalau Anda memuji, kemudian taklid buta. Saya tidak taklid buta. Termasuk kepada Kang Deddy Mulyadi, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu secara personalitinya itu bagus, itu objektif. Paling tidak sampai sekarang dia tidak berbuat hal-hal yang melanggar gitu loh. Bahkan ketika dia digugat oleh istrinya, saya melihat dari sisi positif, bukan karena saya sama-sama laki-laki ya. Tapi faktanya kan begitu. Kang Deddy Mulyadi hanya difitnah ya oleh pihak ketiga yang mempengaruhi istrinya. Melalui istrinya itu kemudian memfitnah Kang Deddy. Sayang sekali, itu sudah takdir ilahi ya. Kita bicara tentang apa ya? Jangan takdir dulu. Kita bicara tentang analisis ilmiah dulu bahwa ya sebagaimana yang sudah diungkap Kang Deddy, istrinya itu ada dipengaruhi oleh pihak ketiga, seperti itu. Oke? Baik saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ini. Saya tidak tahu ini siapa namanya, lupa saya, tapi saya pernah tahu kok, lupa saya. Ya, kita simak ya, dia juga sangat nyinyir itu kepada Kang Deddy ini, ya. Bukan pura-pura memakmurkan dengan 100-200 ribu di video lalu dianggap semua sudah dimakmurkan oleh pencitraan Deddy Mulyadi. Tidak. Bukan yang datang ke pasar marah-marahin pedagang kecil, UMKM ya, hanya karena pasarnya sempit. Kalau orang yang berpikir, dia akan memperjuangkan anggaran untuk memperluas pasar. Nah, ya kan, dia nggak mau melihat, nggak mau literasi. Soal anggaran juga begitu, luar biasa Kang Deddy itu. Anggaran itu dikelola dengan luar biasa efektif dan efisien. Bahkan melakukan ya namanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu bukan memangkas anggaran, tetapi mengalihkan anggaran yang dari yang tidak penting, yang tidak perlu ke yang lebih penting, yang lebih diutamakan. Ya, contoh sudah viral kan Kang Deddy bagaimana beliau tidak mau menggunakan anggaran untuk membeli mobil dinas. Kalau pejabat lain bisa jadi, wah ini mumpung ada anggaran untuk beli mobil, naik mobil baru, miliaran dianggarkan untuk mobil dinas. Kang Deddy langsung dialihkan ke hal yang ya termasuk dialihkan untuk membangun pasar, ya kan? Itu dilakukan. Normalisasi sungai itu dilakukan. Tidak hanya mobil dinas yang dialihkan, bahkan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan luar negeri, itu langsung juga dialihkan ke hal yang lebih prioritas, yang lebih penting, begitu loh. Jadi orang ini jelas-jelas tidak objektif dalam menilai Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin dalam hatinya yang ada adalah hanyalah rasa nggak suka gitu loh. Kalau saya nggak boleh bilang kebencian ya. Astagfirullah. UMKM seperti Deddy Mulyadi, konyol itu mah ya. Orang pintar nggak gitu. Orang pintar dia akan mencari anggaran dari negara untuk pasarnya diproduksi. Nah ini, yang konyol itu antum, bukan Kang Deddy Mulyadi. Ya, konyol antum itu. Kalau antum sendiri jadi gubernur,
mungkin antum nggak akan bisa melakukan hal yang seperti dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Boro-boro kamu melakukan seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, mau mencalonkan gubernur aja antum nggak bisa, ya. Jadi yang konyol itu antum. Antum aja mau mencalonkan gubernur aja nggak bisa, nggak ada yang mau mencalonkan, nggak ada yang percaya kepada antum. Pakai antum. Yang konyol itu Anda, bro. Ya, Anda itu apa? Kemampuan Anda hanya bisa nyinyir. Ya, nyalonkan gubernur aja nggak bisa kok mau jadi gubernur, apalagi mau melaksanakan program-program seorang gubernur. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan ya. Ada saja negeri ini orang-orang nyinyir seperti ini ya. Dia akan mencari anggaran dari negara untuk pasarnya diperbesar, untuk rakyatnya lebih makmur, lebih banyak orang berdagang di sana. Fasilitas juga untuk masyarakat, ada pasar yang murah. Dan itu sudah dilakukan sebelum dia nyinyir seperti itu, sudah dilakukan oleh Kang Deddy, ya. Itu orang pintar. Ya. Masalah Kang Deddy itu bukan masalah pasar sempit, bukan. Betul ya, orang ini orang goblok ini. Saya nggak tahu siapa namanya ini. Kalau tidak salah ini basernya dari salah satu partai lawannya Kang Deddy Mulyadi ini ya. Yang saya kira ini pendukungnya Anies dulu nih kalau saya tidak salah. Coba kita simak komentar dari YouTuber nih. Orang yang di dalam menjual lapaknya, padahal itu adalah tanah negara. Bayangkan, dia terima cuma-cuma, tapi disuruh orang lain menempati itu dengan cara membayar ke dia. Sementara dia pindah di depan. Dan si Tai ini mendukung itu, kan konyol. Baru dia mengatakan itu pemimpin yang goblok. Iya, yang goblok-goblokin Kang Deddy itulah yang goblok, ya. Yang menuduh Kang Deddy konyol, itulah yang menuduh, itulah yang konyol menurut saya. Ya, saudaraku, terima kasih yang masih station, masih mengikuti live saya. Kali ini ada Bang Ahmad Jailani. Biasa orang picik seperti itu, Kang. Iya, kenapa sih kok banyak sekali sih orang picik di negeri ini? Astagfirullah, diajak berpikir sehat, tidak mau diajak untuk merdeka, nggak mau, dia milih jadi pendukung Muhyiddin Habib itu. Jadi aneh saya mikir itu. Bangga kalau negara kita diklaim sebagai pintu tarim ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya mohon maaf ya, nggak pakai mata-mata nih. Saya coba untuk terus melihat ini komentar Anda. Terima kasih ya. Bang Ainun, Mbak atau Bang ini? Handayani, Mbak ya. Mohon maaf ya Mas, yang bilang Kang Deddy tidak pro rakyat, andaikan saja Kang Deddy tidak pro rakyat, nggak mungkin itu. Hibik ya, fantasi dibongkar, ngerti nggak sih? Nah itu ya. Jadi Kang Deddy itu pro kebenaran, ya. Jadi Kang Deddy itu ingin menegakkan kebenaran. Kalau ada bangunan yang melanggar regulasi, melanggar aturan, ya dibongkar, nggak peduli pemiliknya siapa, ya. Termasuk Hibik Fantasi itu, konon itu milik BUMD, itu malah plat merah, ya dibongkar. Artinya apa? Kang Deddy itu pro rakyat juga, saya setuju. Terima kasih ya Mbak Handayani ya. Kemudian ada apa ini? GR Guruba kalau saya nggak salah baca. Mukibin Kabib ya, Mukibin kalau jadi budak preman imigran jangan lama-lama, jangan bodoh mengorbankan harkat martabat negeri sendiri. Bela berandalan yang mau bikin onar gitu ya. Saya itu benar-benar prihatin saudara kepada Muhyiddin ya. Udah nyata-nyata gitu loh, Mbak Alawi ini mengklaim sebagai jurihan Nabi padahal bukan. Lalu membelokkan sejarah, membuat makam palsu, kemudian ndawir sono sini, ya kan? Kok masih dicintai dan dibela gitu loh. Akal sehatnya itu benar-benar udah hilang karena akibat doktrin ya. Ya, dari Mbak Handayani nih, Mbak Handayani, kalau pencitraannya yang baik-baik boleh-boleh saja, asal jangan seperti Anda, ya.
bikin penceritaan caci maki Bapak Aing. Oh, namanya Pak Dodi itu. Saya tidak tahu ya. Terima kasih ya Mbak Andayani, namanya Pak Dodi kah? Kemudian yang tadi mencaci maki Kang Deddy itu namanya Pak Dodi. Gak tahu itu. Jadi ya Allah gitu. Dari Mas Arifin Joko, terima kasih. Gus BH pinter-pinter tapi akhirnya kelihatan bocor. Kalau ruwet-ruwet geng penyok sundul plafon bala-bala. Dari Neneng, terima kasih Pak Deddy itu pimpinan yang bijak, walaupun dihina dicaci nggak pernah balas. Ya, untuk apa balas, itu nggak ada gunanya. Biarlah yang balas netizen. Terima kasih dari Jayakarta. Ya, Kang Deddy mencerdaskan anak bangsa. Nah itu ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, itu ada yang mengkritik Kang Deddy itu begini, ngapain seorang gubernur harus sampai turun ya nyari-nyari sampah di sungai, ngapain nggak memperbanyak alat berat aja udah penciduk sampah gitu. Nah ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Kang Deddy itu seorang pemimpin yang paham tentang budaya. Budaya bangsa kita itu ada yang namanya budaya paternalistik. Kalau nggak percaya cek itu di dalam ilmu sosiologi ya, di dalam ilmu sosiologi. Nah itu jelas budaya kita itu masih kental dengan budaya paternalistik. Budaya paternalistik itu ya menganggap seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh, tidak hanya ngomong saja. Seorang pemimpin itu harus bisa ngayomi, terjun ke masyarakat, ya kan? Nah, Kang Deddy paham betul, makanya masyarakat harus diberi contoh, tidak hanya sekedar ngomong-ngomong. Makanya ketika bicara membersihkan sampah, ya beliau terjun turun, itu yang disebut dengan mengedukasi. Mengedukasi sebenarnya, itu yang seharusnya pemimpin itu, jangan hanya di belakang meja, harus bisa memberi contoh, ya itu loh maksudnya. Tapi bagi orang yang nyinyir, nggak mau melihat sisi positif yang sebenarnya Kang Deddy hanya ingin mengedukasi umat gitu ya. Coba kita lanjutkan lagi. Astagfirullah. Nah ini. Dilihat dari wajahmu aja, kau tuh sengkuni banget loh. Ini kita nggak tahu, ini muncul tuh semenjak yaitu proyek yang kemarin tuh digusur ya. Nggak tahu ini apakah ini adalah bayaran, kita nggak tahu. Tapi kemunculan dia secara tiba-tiba patut dicurigai, ini bayaran. Nah, akhirnya apa? Netizen menganggap orang-orang yang nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi itu bayaran. Itu bayaran. Ya, bayaran dari orang-orang yang nggak suka sama Kang Deddy. Bayaran dari lawan-lawan politik Kang Deddy. Ya, saudaraku, sekarang masyarakat itu sudah cerdas. Ya, pada cerdas semua. Sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kita percaya masyarakat itu udah punya kecerdasan untuk menilai yang suka nyinyir ini sebenarnya kelompok mana gitu, udah tahu ya. Ini saya heran juga nih, kenapa sih susah banget mencari orang-orang yang bisa tulus gitu ya untuk melihat pemimpin kita dari sisi positif gitu. Kenapa? Bagaimanapun dia sudah dipercaya masyarakat, udah diberikan SK, ya kan? Maka kita dukung saja, kita berikan kritikan yang sewajarnya. Kalau perlu nasihat, bukan kritikan. Kalau nasihat itu kan beda dengan kritikan. Kalau ada kekurangan, ya dikasih aja nasihatin apa yang kurang, kita tunjukin kekurangan itu. Nggak usah kemudian nyinyir, ya kan? Kalau nyinyir kan jadi aneh gitu. Jadi masyarakat akhirnya mengira ini bayaran nih orang ini. Akhirnya masyarakat justru menganggap ini bayaran gitu ya. Ada lagi nih saudaraku, dari mahasiswi. Mahasiswi juga harus kita kritisi, jangan kemudian oh dia seorang mahasiswi, orang pinter gitu. Ya bisa saja mahasiswi yang apa istilahnya ya, terkooptasi gitu ya, menjadi muhibin gitu ya. Akhirnya bisanya cuma nyinyir, ada saja seperti itu. Nih saya tunjukkan mahasiswi yang nyinyir juga ini. Viral juga ini, sudah dibahas di berbagai platform media sosial nih. Ya coba kita simak. Video
utama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi. Ya, berarti kan pinter Kang Deddy Mulyadi, cerdas. Ya, bisa mengelola masyarakat. Manajemen personal brandingnya luar biasa, dan itu seharusnya ya. Mungkin ini pengen diperhatiin ya oleh Kang Deddy nih ya, si mahasiswi ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Memang seharusnya begitu, seorang pemimpin harus punya tim ya supaya masyarakat tahu, ya kan? Begitu, nggak apa-apa. Orang yang ingin dipandang positif, misalnya Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Ya jelas dong. Dan itu wajib hukumnya buat saya, seorang pemimpin manapun. Dia harus bisa mencitrakan yang positif. Seperti yang saya katakan tadi, personal branding. Jangan sampai punya pemimpin dianggap koruptor, ya. Ya, kita harus ciptakan image bahwa saya bukan koruptor. Jangan sampai punya pemimpin dianggap tidak pro rakyat, gitu. Wong sudah pro rakyat aja ada yang menganggap nggak pro rakyat kok. Sekali lagi, yang sudah pro rakyat itu ada yang para pembenci menganggap dia nggak pro rakyat, itu ada. Oleh karena itu apa yang dilakukan Kang Deddy itu sudah on the record, ya sudah benar, ya sudah benar sudah. Ya nanti kita lihat itu yang nggak benar adalah oknum yang sekarang sedang berurusan sama KPK, siapapun itu baru nggak benar. Kalau dia ditersangkakan dalam kasus korupsi itu baru nggak benar. Tapi untuk pencitraan itu wajib hukumnya bagi seorang politisi. Ya, saya kan bukan politisi. Seandainya saya politisi pun saya akan melakukan seperti yang Kang Deddy Mulyadi lakukan. Saya malah mencontoh dia itu, ya. Sayangnya saya bukan politisi. Ya kan, begitu loh. Masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Iya, ya. Aduh, masyarakat harus sadar apa yang dilakukan Kang Deddy itu yang memang sudah semestinya, sudah seharusnya ya saudaraku ya. Jangan sampai kita itu terbawa oleh orang-orang yang nyinyir ya, yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya saudara ya. Oke, kita ulangin lagi nih, penting ini. Karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Nah ini dia, ngapain Anda ya mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya? Tapi bicara Pak Jokowi juga nggak ada yang salah, Mbak mahasiswi, nggak tahu saya namanya siapa. Ya,
Ini kelihatan sekali bahwa mahasiswi ini sentimen. Kalau dia nggak sentimen, dia nggak akan membanding-bandingkan dengan Pak Jokowi, ya kan? Coba kita lanjutkan. Melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat. Apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi? Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kalau seorang gubernur lalu punya anak menjadi anggota DPR, nggak salah itu. Yang penting dia mampu. Ya, kemudian kalau ada seorang gubernur, anaknya menjadi gubernur, bisa jadi gubernur, ya nggak salah itu kalau dia mampu. Lalu seorang presiden misalnya, anaknya menjadi wakil presiden, nggak salah itu, bro. Ya, kenapa? Karena tahapan demokrasi di Indonesia sudah dilalui, ya kan? Lalu ada yang terus menggoreng soal MK itu, ada saudara dan sebagainya. Itu soal lain, bro, dan buktinya menang. Ya, menang, nggak berarti kan nggak ada masalah gitu loh. Kenapa sih orang-orang itu sampai sekarang masih menyimpan dendam kepada keluarganya Pak Jokowi? Kenapa gitu loh. Kenapa kamu masih menyimpan dendam kepada Mas Gibran? Nggak apa-apa, ya. Yang salah kalau ditunjuk tanpa melalui proses demokrasi, tanpa melalui pemilu. Misalnya saya presiden, saya punya anak, langsung anak saya putra mahkota akan meneruskan tahta. Itu baru salah, itu monarki namanya, sistem kerajaan. Nah ini bukan. Kalau misalnya ada saya presiden, anak saya jadi presiden, dan itu dilalui secara demokrasi, bukan karena warisan, bukan karena darah, itu nggak apa-apa, bro. Kasihan dong kalau misalnya dipersoalkan. Bukan, nggak apa-apa itu, bukan salah itu. Jadi saya menjadi presiden, apakah anak saya nggak jadi presiden? Nggak boleh, kan salah saya itu, ya kan? Tahukah kamu Megawati Soekarno Putri, Megawati itu kan juga anaknya presiden, bapaknya presiden, anaknya jadi presiden. Ora popo, bedanya ya kebetulan saja waktu yang berbeda dan sejarah yang dilaluinya berbeda, ya kan? Nah oleh karena itu nanti kalau kalian nggak suka sama Mas Gibran, ya nggak usah pilih lagi pada periode berikutnya, kalahkan secara demokratis, gitu loh. Jadi persaingannya itu yang sehat. Dan dalam politik itu tinggal siapa yang bisa baca peluang dan memanfaatkan situasi yang tepat, baru dia akan jadi pemenang, ya kan? Nah, kita lanjut. Ini sudah lewat 1 jam nih. Saya nggak biasanya live lama ini karena saya nganggur hari ini, sehingga bisa agak lama ya saudaraku ya. Pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan. Nah, dia itu ngomongnya sudah belepotan. Mana ada negara kekuasaan? Mana ada negara nggak milik rakyat? Saya katakan sekali lagi, sekarang Mas Gibran menjadi wakil presiden, apakah kemudian negara ini milik Mas Gibran? Enggak, milik semua orang. Kita semuanya harus merasa memiliki Mas Gibran, Pak Prabowo, saya, kalian semuanya yang lagi menemani saya live kali ini, itu juga harus merasa memiliki negara ini. Handar Beni semuanya merasa memiliki, harus punya jiwa menjaga NKRI, menjaga bangsa ini, punya rasa nasionalisme tingkat tinggi, harus begitu. Ya, jadi ini aneh menurut saya si mahasiswi ini, hanya perlu kita sadarkan saja ya. Tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik nggak ada saudara, negara milik sekelompok orang-orang tertentu, nggak ada. Ya, tinggal dia mau nggak bersaing sama orang-orang itu ya yang punya kompetensi. Saya itu kalau seandainya punya kemampuan
Mungkin saya juga bisa jadi presiden, ya. Kenapa saya nggak bisa? Ya karena saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya sumber daya untuk jadi presiden, untuk jadi wakil presiden gitu loh, ya. Jadi kenapa Mas Gibran bisa menjadi wakil presiden? Karena dia punya sumber daya untuk menuju ke sana, ya. Orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, ini dia akhirnya nyadar sendiri bahwa pencitraan adalah sebuah keniscayaan dalam komunikasi politik dari seorang politikus, ya. Anda yang menjadi politikus lakukan hal yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Boleh, daripada Anda menyerang pribadinya Kang Deddy. Kamu bisa nggak nyaingin dia, berkompetisi secara sehat untuk merebut hati rakyat? Sama-sama pencitraan sudah. Silakan semua pemimpin melakukan pencitraan yang sama dengan Kang Deddy. Bisa nggak merebut, bersaing sehat gitu, merebut hati rakyat? Ya. Nanti masyarakat yang menilai. Tapi sampai sekarang yang saya bilang bagus ya Kang Deddy Mulyadi, karena belum saya lihat tuh kepala daerah lain yang melakukan hal yang sama. Ada sih yang nyontoh beberapa itu. Jakarta ada itu udah mencontoh melarang studi tour. Bapak Pramono Anung ya kalau saya nggak salah itu ya Jakarta. Lalu ada tuh di Jember, Kabupaten Jember itu bupatinya namanya kalau nggak salah Pak Fawait ya. Itu ngikutin Kang Deddy untuk tidak menggunakan mobil dinas. Ya, itu bagus. Banyak itu yang sudah mengikuti ya. Nah, itu namanya pencitraan. Bagus itu kalau memang yang kenyataannya begitu. Nggak apa-apa, wajib hukumnya seorang pemimpin melakukan pencitraan. Kalau enggak, ya repot sudah, dia pasti tamat itu nanti karir politiknya. Ya. Ini adalah sebuah keniscayaan, tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, itu dimiliki oleh Kang Deddy. Kang Deddy itu komprehensif. Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin itu dilakukan secara komprehensif. Wah, beliau memang punya kompetensi, beliau memang punya kapasitas, beliau memang punya moral seorang pemimpin dan lain-lain tadi. Nggak hafal tadi yang disebutin oleh si mahasiswi ini. Jadi Kang Deddy tidak sekedar pencitraan, saudara. Orang itu bisa menilai kok siapa yang hanya sekedar pencitraan dan siapa yang sungguh-sungguh tulus itu. Ya, saya yakin Kang Deddy itu tulus. Apalagi beliau sudah selesai dengan hidupnya. Beliau sudah selesai, saudaraku, dengan hidupnya. Kenapa? Anaknya sudah berkarir, ya kan? Hartanya sudah banyak, ya kan? Nah, kalau mau itu Kang Deddy mau cari istri lagi kalau mau. Sampai sekarang beliau masih sendiri gitu. Itu sudah apresiasi tersendiri bagi saya seorang laki-laki menilai Kang Deddy itu. Hebat ya itu, ya. Memilih sendiri, tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan beliau. Padahal kalau mau, aduh, nyampar nyandung tuh wanita yang mau dinikahi Kang Deddy. Nyampar nyandung itu apa ya? Pokoknya gampang lah. Kalian kalau lihat videonya Kang Deddy bagaimana itu emak-emak, ada janda, ada perawan, ada minta selfie, mengidolakan Kang Deddy. Artinya kalau Kang Deddy mau, dia tinggal nunjuk aja siapa. Ya, insya Allah pasti mau jadi istrinya Kang Deddy. Gitu loh. Itu hal positif lain yang harus saya apresiasi gitu. Saya melihat dari sisi positif. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Nah, kalau Anda bertanya begitu, saya jawab. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu sangat positif dan seharusnya. Terus lakukan Kang Deddy dan para pemimpin daerah yang lain. Lakukan pencitraan yang baik. Tunjukkan citra positif kepada rakyatmu, pada masyarakatmu ya. Oke, terima kasih semuanya ya.
Dari Parjo, terima kasih Mas Parjo. Tetap semangat mendukung Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk membersihkan Jawa Barat dari kelompok Habib keturunan Yahudi. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, sejujurnya yang menjadi perhatian saya membahas Kang Deddy adalah nyata-nyata beliau adalah satu-satunya pemimpin daerah, ya, seorang gubernur, ya, yang benar-benar secara terbuka itu menunjukkan perlawanannya kepada doktrin Habib Ba'alawi. Benar-benar di dalam kampanye itu beliau benar-benar menghancurkan doktrin dari Ba'alawi. Bagaimana beliau ingin sekali masyarakat Jawa Barat itu tidak terkooptasi dan terhegemoni oleh pengaruh dari Ba'alawi ini. Karena apa? Banyak masyarakat kita yang mengagung-agungkan leluhur dari keturunan imigran. Banyak masyarakat kita yang terdoktrin, yang kemudian dia itu tidak percaya diri dengan budaya bangsanya, lalu lebih memuji-muji Tarim. Itu fakta. Bangga ketika negara kita diklaim sebagai pintu Tarim, sebagai aulia Tarim gitu. Kenapa saya viralkan? Saya ingin pemimpin-pemimpin daerah lain, ya, gubernur-gubernur, ya jangan jadi muhibin dong, ikuti jejak Kang Deddy. Karena apa? Bukti bahwa ketika Kang Deddy memerdekakan dirinya dari pengaruh doktrinasi Habib, beliau malah dicintai rakyat. Jadi para gubernur seluruh Indonesia, jangan takut Anda tidak punya pendukung, jangan takut Anda tidak terpilih ketika Anda tidak menjadi muhibin. Justru ketika sekarang saatnya yang tepat, Anda melepaskan diri dari keterikatan hegemoni dari kooptasi imigran Yaman. Ya, ada sejumlah tokoh daerah, sejumlah pemimpin daerah, ya, yang masih menjadi muhibin. Diduga, mohon maaf, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, seorang janda yang menjadi gubernur di Provinsi Jawa Timur, ya, saya kalau tidak salah, mohon maaf, itu diduga muhibin. Tapi belakangan sudah mulai sadar nih, ya. Saya terima kasih kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa yang saya kagumi, yang saya idolakan karena kemampuan dan kompetensinya. Kalau benar beritanya bahwa panjenengan sudah bersadar diri, bertobat dalam tanda petik untuk tidak menjadi muhibin, ini bagus. Ini contoh, ya. Mudah-mudahan, ya, belakangan yang diundang Bang Haji Rhoma Irama. Bukan muhibin, walaupun sebelumnya ada muhibin, ada Habib. Karena ketika mengundang Bang Haji Rhoma Irama berarti sudah mempercayai Bang Haji Rhoma Irama. Kenapa? Haji Rhoma Irama itu sudah menyatakan hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Maka saya bilang, wah, Ibu Indar Parawangsa ini sudah tobat kali gitu. Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah, saya kira itu aja, ya, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akan live lagi nih sebentar lagi, saya persiapan istirahat dulu. Tema apa kira-kira akan saya bahas live lagi di channel satunya, ya, yaitu channel Tanda Kejadian. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mau menyimak, ya, daripada ngantuk ini, kita ngobrol-ngobrol, kita cuap-cuap di channel Tanda Kejadian. Untuk yang baru menemukan channel kita, bantu dia dukung untuk kebertahanan channel kita. Jangan lupa menekan subscribe, like, dan tanda lonceng di channel Newsclan Official. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan semua. Ini untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Tentu bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!